warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu anggota kelas MSTC yang saya hormati. Alhamdulillah alamin kita bisa kembali lagi bertemu kembali secara daring untuk belajar tentang pengadaan barang jasa ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang praktek dan dokumen mini kompetisi katalog barang bersama narasumber Mas Baskoro Arwibowo sebagai fungsional pengelola pengadaan barang jasa dari Seda Kota Yogyakarta. Seperti biasa, Bapak Ibu, sebelum kita mulai nanti ketuanya dua narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, baik bisa melalui chat ataupun menggunakan tombol raise hand. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, kita berdoa sesuai komunitas masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Cukup. Baik, selanjutnya kepada Mas Baskoro Aribowo, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih Pak Mas atau Pak Mas ya, lebih sama Mas Tomo. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, nih ada Pak Muji ya. Mungkin kalau Pak Muji mengikuti sebagai founder dari Muji Santoso Finance Consulting. Kemudian ada Pak Mukhlis juga, Pak Mukhlis. Selamat bertemu kembali Pak Mukhlis. Sudah lama ya kita nggak bersaparia ya. Lama juga nggak main ke Jogja ini Pak Mukhlis nih. Terima kasih juga Pak eh, Tomo. Kemudian di sini ada Cak Mus juga ini. Kayaknya standby Cak Mus nih di pesawat atau di mana ini ya. Jadi pergi jauh ini. Mencari kitab suci juga ini Cak Mus ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan Pak Tomo tadi pada siang hari ini di kelas online-nya Memuji Santoso Training and Consulting, kita mencoba nih ya Bapak Ibu sekalian eh, satu tema terkait mini kompetisi dan juga dokumen kompetisi ya Bapak Ibu sekalian untuk pengadaan barang yang mungkin kalau kita nanti ambil satu contoh nanti mungkin kita coba untuk ke pengadaan laptop lah ya Bapak Ibu sekalian ya. Nanti kalau yang lain-lainnya nanti tinggal menyesuaikan saja karena kalau kita di pengadaan barang ini kan hampir hampir sama lah kita bisa sebut sama ya nanti prosesnya kalau kita menggunakan apakah itu dengan negosiasi ataukah dengan nanti kita mini kompetisi ini paling tidak ini semoga saja ini bisa kita sharingkan di sini yang mungkin apa yang nanti akan saya sampaikan pun karena ini pun juga kita sama-sama merupakan hal baru ya bagi kita walaupun sebenarnya mini kompetisi merupakan metode kita belanja melalui katalog selain dengan negosiasi yang salah satu yang lainnya adalah kompetitif katalog ya. Mungkin yang selama ini kita lazim menggunakan negosiasi setelah adanya SE 3 tahun 2024 ya tentang pedoman bagaimana tata cara kita mini kompetisi yang mana di sini SE 3 itu tidak hanya mengatur tentang pengadaan barangnya saja tapi juga di situ juga mengatur tentang mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Dan mohon izin Bapak Ibu sekalian saya share screen. Ya, eh, dari tema di sini ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin 1,5 jam ya. Biasa kita Zoom ini mungkin dirasa ini ya terlalu singkat ya. Coba kita nanti kita maksimalkan lah agar apa yang kita harapkan dari pertemuan kita ini ada memberi manfaat lah atau informasi yang mungkin bisa mendukung kegiatan kita melaksanakan tugas sehari-hari. Baik, oke kalau materi ya Bapak Ibu mini kompetisi sejak SE terbit ya sekitar eh, akhir Bisa Maret di ya. full screen, Mas? Sampun. Ya, Oke, sudah. mungkin saya stop video saja mungkin agak jaringan. Oke ya, tampil ya Pak Tomo. Ya, Oke. Jelas, Baik, jelas.
Jelas ya. Baik, di sini kita mencoba ngambil tema ya, kaitan praktek dan juga dokumen mini kompetisi ya. Ya walaupun sampai dengan saat ini kita tunggu-tunggu dari LKPP belum menerbitkan standar. Kalau kita bilang dulu standar, ada model dokumen juga dan di sini eh, sampel dokumennya belum ada ya Bapak Ibu. Paling tidak ini coba kita mencoba ya Bapak Ibu eh, menyusun lah, menyusun lah ya Bapak Ibu sekalian terkait dokumen mini kompetisinya ya untuk katalog barang. Ini CV saya ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti Zoom MSTC ya. Kalau saya sebagai yang membawakan materi mungkin sudah paham, sudah sering ya. Saya fungsional ahli muda di UKPBJ Kota Yogyakarta ya. Juga di Asosiasi Pengurus DPD PDIY dan juga pengurus IAPI DPD DIY ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin kita persingkat saja ya terkait materi kita pada siang sampai nanti. eh Pertama pasti kalau kita eh, melakukan kegiatan ya kita pasti ada regulasinya ya Bapak Ibu terkait dengan pengadaan barang melalui barang atau jasa ya melalui katalog ini ada beberapa regulasi yang mendasari ya Bapak Ibu sekalian ya dari mulai pasti kitab suci kita di pengadaan barang dan jasa ada Perpres ya kalau kita bisa bilang kitab suci ada Perpres 16 2018 sebagaimana sudah dirubah dengan Perpres 12 2021 ya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian ada Perlem ya, Perlem 9 2021 ini terkait toko daring dan juga katalog elektronik. Kemudian terkait tata cara kita melaksanakan kegiatan katalog elektronik itu di KEPKA ya, Keputusan Kepala LKPP 122 tahun 2022 dan yang terakhir ya Bapak Ibu sekalian yang mengatur tentang tata cara mini kompetisi ya, baik itu produk, spesifikasi dan katalog konstruksi itu ada di SE Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Kemudian terkait mini kompetisi ini saya tinggal mereview saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini pasti sudah sering sekali ada sosialisasi, ada BIMTEK ya yang baik itu dari MSDC sendiri dan juga dari LKPP ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mini kompetisi ini merupakan salah satu fitur ya yang terdapat dalam katalog elektronik untuk memilih penyedia berdasarkan data spesifikasi atau data produk tertentu. Ini tujuannya membantu PPK atau PP mengkompetisikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kalau sebenarnya katalog itu kan tak ya itu sudah terjadi kompetisi ya Bapak Ibu ada kompetisi di sana. Tapi dengan adanya fitur ini, fitur kompetisi ini menjadi pilihan lah bagi PPK dan juga PP ya untuk memilih produk tayang yang sama atau dengan spesifikasi yang sama atau setara. Kemudian mini kompetisi ini hanya untuk etalase produk ya. Ada opsi atau harga yang dilakukan melalui mekanisme persaingan di mana pelaku usaha secara otomatis akan terundang ya. Di sini ya Bapak Ibu sekalian. Secara otomatis terundang ini pastinya ya Bapak Ibu dia tercantum atau tertayang pada etalase produk tersebut Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya kita ada etalase alat elektronik dan perlengkapannya ya. Di sana nanti ada laptop, misalnya ya ada alat-alat elektronik lainnya. Nah, disitulah penyedia tersebut menayangkan produknya di situ. Nah, nanti kalau kita menggunakan fitur mini kompetisi ini, secara otomatis ya mereka bisa bisa ikut seperti itu. Kapan strategi mini kompetisi digunakan ya? Nah, pastinya kalau mini kompetisi ini minimal kan ada dua ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini lebih dari dua penyedia sebenarnya minimal dua ya penyedia menawarkan karena nanti kalau dalam prosesnya minimal juga dua yang menawarkan produknya ya itu akan terjadi mini kompetisi. Kalau tidak hanya satu saja ya pastinya nanti ada bisa dilakukan mini kompetisi ulang ataupun dengan negosiasi terhadap satu penyedia yang memasukkan penawar. Namun pertama kali kita harus melihat nih ngecek ya Bapak Ibu sekalian ya barang yang kita butuhkan ini siapa pelaku usahanya atau berapa jumlah pelaku usaha yang menyediakan. Kemudian kebutuhan produk dengan volume yang relatif banyak ya, dengan pagu anggaran besar ya. Ini salah satu ya strategi kita memilih fitur mini kompetisi.
Kemudian produk pada etalase dengan skema prinsipal reseller ya. Ini terkait mini kompetisi untuk produk ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kebutuhan yang mendesak, yang terakhir dengan mini kompetisi harapannya antar penyedia akan menyampaikan harga terbaiknya ya, harga terbaiknya seperti itu. Nah, jenis mini kompetisi itu ada untuk barang atau jasa lainnya dan yang kedua adalah untuk pekerjaan konstruksi ya, Bapak Ibu sekalian. Ya memang mini kompetisi dibagi tiga ya, untuk mini kompetisi produk, yang kedua mini kompetisi spesifikasi, yang ketiga adalah mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Nah, yang bagaimana kita purchasing dengan mini kompetisi? Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia ya. Berarti minimalnya adalah dua ya Bapak Ibu sekalian ya. Yang dapat menyediakan. Nah, kalau hanya satu saja kenapa harus kita mini kompetisikan? Berarti bisa kita lakukan dengan negosiasi saja. Tapi kalau kita jumpai ya Bapak Ibu sekalian yang menyediakan apa yang kita butuhkan ini, menayangkan produknya itu lebih dari satu ya Bapak Ibu itu arahnya ya kita lakukan dengan mini kompetisi seperti itu. Nah, ini coba kita urai satu-satu ya Bapak Ibu. Namun di sini saya akan coba karena ini sudah sering sekali ya kita mendapatkan materi ini ya. Yang pertama terkait mini kompetisi produk ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau mini kompetisi produk ya eh, dan di sini pun setelah kita cek ya Bapak Ibu, ini hanya terbatas kepada konsolidasi saja Bapak Ibu sekalian ya. Konsolidasi saja yang yaitu konsolidasi laptop PDN ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini yang pastinya di situ ada daftar harga resellernya. Karena apa? Kalau sudah produk di sini Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita pastikan nih, pastikan bahwa berdasarkan spesifikasi yang kita butuhkan ya pastinya sudah melalui tahapan dan akhirnya kita berkesimpulan produk inilah yang akan kita adakan ya, tidak yang lainnya nih ya, dan ini hanya satu vendor saja dalam arti di sini prinsipal saja yang menyediakan satu prinsipal. Misal kita butuh laptop ya dengan merek X lah misalnya ya, X. Nah, di situ nanti di etalasenya tersebut itu nanti ada daftar harga resellernya. Karena apa? Karena nanti yang akan berkompetisi di mini kompetisi produk ini adalah para reseller ya. Para reseller-reseller yang itu merupakan dalam arti kepanjangan lah dari prinsipal tadi. Misalnya laptop merek X tadi ya. Dia punya 10 reseller yang nantinya pasti yang akan berkompetisi adalah 10 reseller-reseller ini tadi ya. Di sini ya. Jadi mini kompetisi produk ini dilakukan dengan membandingkan produk yang sama yang memiliki dua atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik. Nah, di sini ada produsen, principal, dan distributor, dan di sini ada resellernya, ya. Jadi produsen, prinsipal, distributor itu melakukan penayangan produk, ya, menentukan harga eceran tertinggi, ya, dan ada resellernya, ya. Kemudian nanti yang mengajukan penawaran itu adalah para reseller-reseller tadi, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi mini kompetisi produk ini terjadi di antara para reseller, ya. Dan ini memang kalau kita cek terbatas hanya pada ini ya laptop PDN saja ya, Bapak Ibu sekalian, konsolidasi PDN ya. PDN seperti itu. Nah, ini tahapan ya Bapak Ibu eh, sederhana ya sebenarnya ya. Yang kalau untuk produk ini ya ada kesesuaian spesifikasi teknis ya. Dan pastinya tetap kita prioritas penggunaan produk dalam negerinya ya, PDN-nya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tahapannya di sini pelaksanaannya seperti apa? Ada pembuatan paket ya. Kemudian nanti ada dari pembuatan paket di sini ya kita akan memilih mini kompetisi produk ya. Nanti di situ ada tahapan-tahapan kita melakukan pengisian-pengisian ya. Kemudian di situ nanti setelah itu nanti akan sebagai terumumkan ya, terumumkan mini kompetisi produk tersebut yang mana nanti para reseller-reseller nantinya akan mengajukan penawaran ya. Nah, setelah selesai penawaran dengan batas waktu tertentu dalam arti di sini minimal ya, minimal adalah 1 hari kerja ya, Bapak Ibu sekalian waktunya ya kita mengalokasikan waktu bagi para reseller tadi penyedia yang menyediakan kebutuhan kita ini untuk mengajukan penawaran ya, minimal ya, Bapak Ibu sekalian ya, minimal 1 hari. Kemudian di sini nanti
papan peringkat kompetisi, lanjutkan nanti PP atau PPK. Ini terkait dengan nilai belanjanya kita. Kalau sampai dengan 200 juta itu PP yang melakukan proses ini, tapi kalau di atas 200 itu adalah PPK ya. Kemudian di sini nanti ada pemilihan calon pemenangnya siapa ya. Dan di sini dilakukan verifikasi data kualifikasi apabila belum verified ya. Nah, saat ini sampai dengan saat ini kan ada kewajiban ya para vendor itu mengupdate sikapnya ya untuk mendapatkan status verified ya, verified dengan berarti kalau di sini kalau semua vendor sudah verified dipastikan ya data kualifikasi ini sudah sesuai ya. Antara lain daftar hitam ya, kemudian NIB-nya ya, KSWP-nya ya, itu yang menjadi eh, yang terakhir adalah akta ya, akta. Nah, itulah empat empat komponen inilah yang menjadi data kualifikasi isian di sikap ya, dan harapannya pastinya saat ini kan semuanya karena sudah ketentuan ya, karena tidak bisa melakukan transaksi sebelum eh, verified vendor ya seperti itu. Dan yang terakhir adalah publikasi kompetisi yang mana di sini ada informasi siapa pemenang untuk mini kompetisi produk ini. Nah, ini pastinya ini tahapan ya Bapak Ibu bagaimana kesesuaian spek. Nah, ini kalau yang di produk ini sudah pasti ya Bapak Ibu sekalian ya nantinya ya. Jadi kita butuhnya produk apa ya. Dan ini nanti pasti akan karena kalau kita bicara spesifikasi produk lazimnya ya. Lazimnya kita mencomot ya, mencomot dari spesifikasi produk tersebut nih ya. Jadi kaitan misalnya kalau kita ada pengadaan laptop, prosesornya ya, kemudian memorinya, kemudian storage-nya dan seterusnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pastilah terkait spesifikasi ini mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK ya. Dan apabila diperlukan, PPK, PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis. Prioritas penggunaan produk dalam negeri ya, Bapak Ibu. Yang kedua, yang pertama tadi spesifikasi, yang kedua prioritas penggunaan produk dalam negeri ini pastinya sudah sangat familiar sekali ya di kita ya. Terdapat produk dalam negeri yang mana di situ TKDN plus BMP-nya 40%, maka ya kita ada kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri dengan nilai TKDN minimalnya adalah 25%. Jika tidak dipenuhi, nah ini urutannya ya. Urutannya di sini kurang dari 25, kemudian yang ketiga PDN tanpa TKDN, yang terakhir baru kita bisa produk impor ya, produk impor seperti itu. Nah, ini pastinya kita ada ya pengecekan ya terkait data yang disampaikan nih, nilai TKDN-nya ya. Ya, itu ada di tkdn.kemenperin.go.id yang mana di situ memuat daftar inventarisasi barang atau jasa produk dalam negeri ya. Karena memang TKDN ini yang mengeluarkan adalah dari Kementerian Perindustrian. Apabila data sertifikat tidak sesuai, maka PPK tidak memilih produk tersebut untuk dilakukan mini kompetisi dan PPK dapat melaporkan ketidaksesuaian data sertifikat TKDN tersebut melalui fitur laporkan. Nah, ini ya Bapak Ibu tahapan-tahapan ya Bapak Ibu sekalian ya. Paket mini kompetisi dibuat oleh PPK atau PP sesuai dengan nilai paket ya, memilih produk yang akan dikompetisikan, dapat lebih dari satu jenis produk. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian, jadi ketika mini kompetisi produk ini kita bisa dapat memilih beberapa jenis produk ya. Dan dari penyedia pun juga mereka bisa menawarkan, menawar nih bisa menawar seluruhnya atau hanya memilih satu saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Mengisi volume atau kuantitas produk yang akan dikompetisikan dari produk yang sudah dipilih ya. Kemudian terbentuk total awal harga produk nih sampai dengan 200 juta oleh PP, sampai dengan di atas 200 juta itu oleh PPK. Kemudian di sini kita ada menentukan kualifikasi pelaku usahanya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kecil ya itu sampai dengan 15 miliar ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di atas 15 miliar itu adalah non UMKK. Kemudian menetapkan batas akhir waktu penawaran ya, minimal adalah 1 hari kerja setelah kita mengumumkan mini kompetisi dimulai ya, misalnya hari ini tanggal 26 ya, berarti sampai dengan 27. Nah, kalau hari-hari libur paling tidak kita beri kesempatan ya Bapak Ibu sekalian kepada penyedia ya, kita akhirnya di hari Senin ya. Ya, kan di sini minimalnya adalah 1 hari kerja ya Bapak Ibu sekalian ya.
Kemudian menetapkan batas akhir ya untuk serah terima. Nah, di sini pun nanti ada isian nih Bapak Ibu sekalian. Jadi pada isian nanti kita coba ya dengan kita praktek ya isiannya seperti apa ya. Selain kita mengisikan batas akhir pemasukan penawaran, kita juga mengisi berapa lama nih ya batas akhir serah terima. Misalnya kita butuh pengadaan laptop ya selama 30 unit itu kita butuh waktu 30 hari ya. Disitulah nanti kita eh, sudah memasukkan ya informasi batas akhir kita menerima barang seperti itu. Kemudian PPK atau PP melakukan penyelesaian pembuatan paket ya. Ini adalah sebagai pengumuman ya. Pengumuman dan nantinya pastinya penyedia jasa yang kalau karena ini produk ya, itu ada di reseller-reseller prinsipal tersebut bisa mengajukan penawaran. Nah, ini ya tahapan penawaran penyedia ya, Bapak Ibu. Oke, ini masih di katalog ini ya, mini kompetisi produk ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini tahapan penawaran penyedia ya, karena ini produk berarti yang menjadi reseller atas produk yang dipilih oleh PPK melakukan mini kompetisi ya, dapat melakukan penawaran selama masa pemasukan penawaran belum berakhir. Apabila penyedia memiliki status daftar hitam, maka penyedia tidak dapat ya. Ini berarti sudah otomasi ya. Jadi aplikasinya udah otomasi bahwa yang masuk daftar hitam itu tidak bisa melakukan penawaran. Kemudian mengisi data harga produk yang akan ditawarkan. Kemudian harga produk terdiri dari harga satuan produk dan total ongkos kirim apabila ada ya. Bapak Ibu sekalian harapannya kalau di daerah ya sudah tidak memperhitungkan ongkos kirim lagi ya. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah include ongkos kirimnya ya. Kalau yang katalog daerah, namun bisa saja karena ini di PDN ya, Bapak Ibu sekalian ya, karena di PDN yang konsolidasi ya, itu bisa saja dari luar daerah ya, dan di situ ada nanti biaya ongkos ongkos kirimnya. Kemudian ada harga penawaran sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, penyedia dapat melakukan perubahan penawaran pada produk ya. Jadi bisa saja, oh ternyata setelah mengajukan penawaran masih merasa kemahalan nih ya. Hanya mereka bisa melakukan perubahan ya, melakukan perubahan selama batas akhir penawaran belum berakhir seperti itu. Ini masih penawaran penyedia ya. Nah, ini semacam komitmen ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ketika penyedia sudah melakukan penawaran, maka penyedia tersebut sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume atau kuantitas produk yang disyaratkan. Yang terakhir batas akhir serah terima yang disyaratkan. Jadi sudah sepakat nih terkait volume, jumlahnya, dan juga waktu ya yang sudah dituliskan atau yang sudah dicantumkan oleh PPK atau PP pada mini kompetisi produk tersebut. Oke, ini tadi sama ya. 8 peringkat ya. Akan menyusun daftar peringkat ya, melakukan penawaran. Merupakan total dari harga produk dan ongkos kirim. Jumlah papan peringkat akan disesuaikan dengan jumlah jenis produk yang dipilih pada saat melakukan meeting kompetisi. Jadi di sini bisa saja PPK itu lebih dari satu produk ya. Misalnya ada laptop, ada printer ya. Kemudian ada LCD, monitor ya. Nanti papan peringkatnya berdasarkan produk yang dipilih oleh PPK ya. Misalnya ada 5, berarti nanti papan peringkatnya adalah jumlahnya 5. Dan bisa saja penyediaannya yang sebagai pemenang itu bisa berbeda, bisa bisa saja dari 5 produksi beda-beda ya. Seperti yang kita sampaikan tadi, apabila hanya satu penyedia yang nawar, ketentuannya ya di sini ya hanya terdapat satu yang menawar, maka PPK, PP dapat melakukan negosiasi terhadap penyedia tersebut ya. Namun kalau misalnya masih dimungkinkan untuk dilakukan mini kompetisi lagi ya bisa dilakukan mini kompetisi lebih lanjut ya, mengulangi lagi ya Bapak Ibu sekalian ya untuk mendapatkan harga yang mungkin masih belum kompetitif ya seperti itu. Verifikasi ya. Nah, ini terkait. Nah, kebetulan ini ya hampir semuanya sudah verified ya Bapak Ibu sekalian karena memang saat ini ketika mau melakukan transaksi vendor tersebut harus statusnya adalah ini ya verified vendor ya. Nah, ini terkait 4 hal ya. Yang pertama adalah NIB-nya, kesesuaian NIB ya. Kemudian NPWP dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil KSWP-nya. Kemudian ada akta pendirian ya
atau perubahan khusus pelaku usaha badan usaha. Yang terakhir adalah tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Mungkin yang di antara keempat ini bisa saja ada yang belum belum fix ini di akte pendirian atau perubahan ya. Namun kalau yang lainnya NIB, NPWP, saksi daftar hitam ini secara sistem ya, Bapak Ibu sekalian ya. Dan secara sistem otomasi seperti itu. Apabila hasil verifikasi dimungkinkan ya di sini ya, terdapat data yang tidak sesuai, maka calon pemenang dibatalkan sebagai calon pemenang dan PPK atau PP memilih calon pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan calon pemenang. Tidak tidak ada yang sesuai dengan proses verifikasi, maka paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK PP dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru. Nah, ini ya tahapannya ya Bapak Ibu sekalian, pelaksanaannya ya. Yang nanti akhirnya setelah selesai proses mini kompetisi ya Bapak Ibu sekalian ya, tahapannya sesuai dengan petunjuk penggunaan aplikasi katalog elektronik yang mana di sini nanti ada masuk di proses kontrak, pelaksanaan pekerjaan, kemudian ada tahap serah terima dan penilaian kinerja penyedia. Ini tahapan di pelaksanaan ini ya, belanja melalui katalog elektronik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Contoh pelaksanaan purchasing mini kompetisi produk ya dalam laptop. Nah, ini nama produknya sama nih Bapak Ibu sekalian karena kita memang sudah memastikan ya kebutuhan kita ini dipenuhi satu produk tersebut. Nah, pastinya di sini kita butuh justifikasi ya karena memang kita bisa menyebut sebut merek ya di sini ya di salah satu eh, yang bisa sebut merek adalah kita belanja pada katalog elektronik ya. Selain yang lainnya ada komponen, suku cadang, dan bagian sistem yang sudah ada ya. Yang keempatnya adalah belanja pada katalog elektronik. Nah, ini kita pastinya butuh justifikasi teknis terkait penyebutan merek di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini di tahap perencanaan ya, sebelumnya ya berarti ya. Nah, ini dan di sini pun juga ada 10 penyedia, nama produknya sama, kebutuhan volumenya sekian ya. Nah, dan di sini ada harga satuan penawaran ya, serta ada ongkos kirim dan total harga penawaran ya. Ini contoh simulasinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dari ini secara sistem nanti papan peringkatnya mengurutkan dari harga yang terendah ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini tidak ada kompetisi HEA Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena ini kan sudah pastinya sama ya. Produknya sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak ada kompetisi di HEA-nya. Karena kalau ada pun pastinya kan tidak akan merubah peringkat ya. Tidak akan merubah peringkat. Beda hal nanti yang di spesifikasi ya. Kalau di spesifikasi itu pastinya nanti dimungkinkan ada pemberian preferensi harga. Berarti ada perhitungan HEA yang mana sesuai dengan ketentuan ketika pengadaan barang dan jasa kita nilai HPS-nya di atas 1 miliar ya. Di atas 1 miliar. Kalau di sini istilahnya adalah RPB ya, rencana perkiraan biaya ya. Rencana perkiraan biaya. Oke, ini tahapan saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tahapan saja. Nah, ini ya, mini kompetisi produk ya, yang apa yang kita sampaikan tadi, kesesuaian spesifikasi teknis, prioritas penggunaan produk dalam negeri ya, kemudian prioritas UMKK-nya, yang terakhir adalah harga terbaik. Harga terbaik. Dan di sini harga terbaiknya adalah harga terendah ya, Bapak Ibu sekalian ya, harga terendah ini khusus ya untuk mini kompetisi produk ya. Selanjutnya ada mini kompetisi spesifikasi ya. Nah, ini ya, yang mungkin nanti ini akan kita praktekkan ya, baik itu dengan simulasi sistemnya dan juga dengan kita mencoba untuk menyusun dokumen mini kompetisinya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini mini kompetisi spesifikasi ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini dipastikan tidak ada daftar harga reseller ya, Bapak Ibu sekalian ya, ya, reseller. Kemudian di sini metode mini kompetisi spesifikasi yang mana di sini mini kompetisi spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi sejenis yang dimiliki dua atau lebih penyedia untuk ya mendapatkan harga terbaik pada etalase produk tersebut. Kemudian etalase produk yang dapat dilakukan mini kompetisi spesifikasi adalah etalase yang tidak memiliki daftar harga reseller. Nah, ini harus kita cek dulu nih Bapak Ibu sekalian ya. Kita cek dulu. Kita misalnya ada kebutuhan, kita ambil contoh ya yang sederhana di sini nanti kita butuh pengadaan laptop dengan spesifikasi prosesornya adalah Core i7 ya atau Core i5 ya. Nah, di sini kita harus cek dulu nih. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian.
Jadi terlihat ya, mungkin ini agak kecil ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi etalasenya adalah alat elektronik dan perlengkapannya ya. Ini saya ambil contoh di katalog versi latihan ya Bapak Ibu sekalian yang bisa kita buat sebagai contoh untuk materi kita pada siang hari ini ya. Kemudian etalasenya sama ya, berarti etalasenya sama. Kemudian di dalamnya ini ada dua barang nih ya Bapak Ibu sekalian ya. Dua barang yang mana di sini ada laptop i5 dan juga laptop i5 juga ya yang disediakan oleh dua perusahaan ya yang berbeda. Kemudian di sini ada TKDN 30%, yang satunya sekian. Di sini ada BMP, yang satunya tidak ada ya. Berarti di sini kan dari di sini berarti ini sudah salah satu eh, penilaian kita nih dalam penyusunan dokumen persiapan pengadaannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan di sini eh, TKDN plus BNP kita jumpai nih Bapak Ibu sekalian ya. Penjumlahnya adalah minimal 40% dan di sini nilainya adalah 43%. Berarti bisa dipastikan berarti kita memilih produk minimal TKDN-nya adalah 25%. Berarti dua barang ini bisa kita eh, kompetisikan ketika ini memenuhi kebutuhan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini ya kita harus melihat mengecek dulu nih ya. Cek eh, ketersediaan barang yang kita butuhkan sesuai dengan spesifikasi. Ya. Berikutnya, nah, prosesnya seperti apa? Nah, ini ya. Jadi ada yang pertama tahap persiapan sebelum kita melaksanakan purchasing ya, Bapak Ibu sekalian. Dalam arti di sini didahului dengan nanti kita melakukan mini kompetisi spesifikasi. Dan di sini kita memerlukan adanya dokumen kompetisi ya. Nah, ini karena dokumen kompetisinya menjadi acuan bagi peserta nantinya untuk mengajukan penawaran ya, penawaran. Nah, yang mana di sini dokumen kompetisi disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Ya, berisi data terkait spesifikasi teknis barang jasa yang ditetapkan oleh PPK. Ya, kemudian apabila diperlukan, berisi data persyaratan serta ketentuan lainnya dalam melakukan mini kompetisi spesifikasi teknis. Bagaimana dengan tahap pelaksanaannya? Ini hampir sama dengan tadi ya, mini kompetisi produk ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada pembuatan paket ya, nanti kita buat paket ya ini di sini. Kemudian nanti ada tahapan penyedia yang menyediakan produk yang kita butuhkan itu mengajukan penawaran ya. Kemudian nanti ada papan peringkat kompetisi. Kemudian nanti PP atau PPK memilih calon pemenangnya. Kemudian memverifikasi data kualifikasi apabila belum verified ya. Kemudian yang terakhir adalah publikasi kompetisi yang mana di situ menginformasikan penetapan pemenangnya ya. Nah, di sini ya. Baik, mungkin saya akan langsung saja ya Bapak Ibu sekalian bagaimana dengan dokumen kompetisinya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum nanti kita lanjut tahap berikutnya ya Bapak Ibu, ini akan saya stop share. Oke. Nah, di sini tampil ya Pak Tomo. Ya, tampil. Jelas. Oke, saya akan coba perbesar. Nah, di sini ya, ini walaupun mungkin belum ada standarnya dari LKPP ya, kita mencoba ya Bapak Ibu sekalian ya, eh, bisa menjadi referensi lah Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kita merasa ini yang benar atau tidak ya, paling tidak ini sudah ikhtiar kita lah kalau kita mau melakukan mini kompetisi, kita menyiapkan dokumen mini kompetisinya yang mana di situ memuat sesuai dengan ketentuan tadi ya, spesifikasi yang ditetapkan oleh PPK ya, kemudian persyaratan-persyaratan yang lain yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengajukan penawaran ya, Bapak Ibu sekalian. Ini standar ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini, nah di sini ya, jadi dokumen persiapan pengadaan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kan sebenarnya tetap tidak keluar Bapak Ibu sekalian ketentuan kita di persiapan pengadaan melalui penyedia ya. Ada tiga dokumen ya, paling tidak ya, Bapak Ibu sekalian. Ada spesifikasi teknis. Kemudian kalau tidak di katalog ada HPS, kalau di sini namanya RPB ya, rencana perkiraan biayanya ya. Kemudian yang ketiga adalah rancangan kontraknya. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian ya, ada rancangan surat pesanannya, kemudian
jika diperlukan surat perjanjian ataupun juga SPK sesuai dengan ketentuan di Perlem 12 ya, kita memerlukan pengaturan lebih ya. Surat pesanan ini kita bisa menambahkan ya, menambahkan dengan surat perjanjian atau SPK ya. Yang mana di situ nanti kalau surat perjanjian di situ ada rancangan SSUKK-nya dan juga rancangan SSKK-nya. Kemudian di sini juga ada form identitas barangnya ya yang kita butuhkan. Kemudian ini ada data terkait informasi nama pekerjaan ya. Kemudian jangka waktu pelaksanaan proses pemilihan ya, Bapak Ibu sekalian, tanggal uploadnya berapa ya, berapa lama. Dan di sini kita tentukan 1 hari misalnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, 1 hari. Kalau minimal 1 hari ya, minimal 1 hari ya. Tanggal upload paket mini kompetisi di hari Selasa, batas akhir masukkan mini kompetisinya hari hari Kamis ya, 2 hari kerja berarti di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaannya berapa hari atau berapa lama ya. Kemudian di sini ada informasi batas akhir serah terima. Kemudian bagaimana ketentuan mini kompetisinya ya. Nah, di sini ada nama barang kebutuhan kita, daftar barang kebutuhan kita ya. Ya di sini masuknya di mana nih? Kategorinya, etalasenya ya tadi ya. Alat elektronik dan perlengkapan komputer, laptop, netbook dan aksesoris ya. Berapa kebutuhan kita? Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara spesifikasi sesuai dengan ketentuan ya, paling tidak minimal memuat 4 hal ya. Yang pertama terkait mutu, spesifikasi mutunya. Yang kedua terkait spesifikasi jumlah. Nah, ini sudah kita informasikan berapa jumlah yang kita butuhkan ya. Kemudian yang ketiga spesifikasi waktu, berapa lama waktu yang kita perlukan untuk pengadaan ini ya, mengadakan barang ini ya, dalam arti waktu pelaksanaan pekerjaannya ya. Kemudian yang keempat terkait spesifikasi layanan ya. Itu bisa terkait garansi purna jualnya ya. Apakah memerlukan pelatihan? Nah, itu masuk minimal ya. Berarti ada 4 hal yang ada di spesifikasi. Berarti di sini kita sudah ada terkait spesifikasi jumlah, kemudian waktu ya, kemudian di sini juga terkait layanan ya, ada garansi, biaya, kemudian detail. Nah, di sini ada keterangan detail spesifikasi teknis bagaimana terlampir. Nah, di sini dokumen penawaran ya harus diupload dalam itu lampiran di etalase produk ya. Nah, nanti di etalase produk nanti ada fitur ya untuk kita menyampaikan lampiran ya, lampiran seperti itu. Penyedianya ya, penyedianya ya untuk mengupload dalam fitur lampiran di etalase produk ya. Terkait identitas barang yang ditawarkan ya, dokumen yang ditetapkan kolom syarat dan keterangan dalam identitas barang yang ditawarkan. Kemudian menayangkan ringkasan atribut barang komponen dalam etalase produk yang bisa saja ini tayang di nasional, sektoral ataupun di lokal. Ini kriteria kualifikasi penyedia ya. Pastinya ini terkait NIB, akta pendirian, KSBP ya, tidak masuk daftar hitam. Nah, ini KBLI-nya tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian syarat kualifikasi penyedia A sampai E harus masuk dalam aplikasi Sikap ya. Ini ada larangan, bagaimana kriteria evaluasinya ya, Bapak Ibu. Ini mungkin nggak saya bacakan ya, Bapak Ibu. Ini dari ini ya, misalnya Kepala LK, SE ya, Bapak Ibu, ketentuan-ketentuan ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian, nah ini yang terkait spesifikasi. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini kita tuangkan nih di Doktis ya, di dokumen kompetisi ini Bapak Ibu sekalian. Terkait apa yang kita butuhkan, di sini kita butuh laptop Core i5 ya. Bagaimana spesifikasi teknisnya? Nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini tadi kita sudah menyusun 4 spesifikasi ya. Yang pertama waktu, jumlah, waktu, dan layanan. Nah di sini yang terkait spesifikasi mutunya ya. Nah, ini ya ada prosesor, menggunakan prosesor apa? Ini generasi ke-13. Kemudian storage-nya, penyimpanan, RAM-nya, networking-nya ya, kartu grafis. Nah, ini menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini sebagai sampel saja. Displaynya ini layar ya, 14 in, Full HD. Sistem operasi sistemnya Windows, garansinya ya, garansi minimal ini kita tuangkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian bisa saja nih, bisa saja ternyata misalnya ya, ini terkait legalitasnya ternyata barang kita ini Bapak Ibu ini opsional ya Bapak Ibu, opsional ya terkait
ternyata barang yang kita butuhkan adalah import. Nah, berarti ada legalitas terkait harus dipenuhi ya kalau barang itu import ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada instalasi, kita butuh ada instalasi enggak, kemudian ada butuh pelatihan atau tidak, kemudian bagaimana service centernya. Ya, nah ini kita contohkan misalnya ini di DIY on call 1 kali 24 jam. Nah, ini kita sesuai dengan yang kita butuhkan ya. Di sini Bapak Ibu sekalian. Dan ini sebenarnya opsional semua ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Lokasi pekerjaan di mana ya. Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan 30 hari kalender ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini spesifikasinya ya. Spesifikasi, kemudian lokasi, waktu ya. Nah, di sini formulir. Nah, ini kita susun juga ya, yang mana nanti diisi oleh penyedia yang nanti dilampirkan pada fitur lampirannya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi di sini menginformasikan bahwa barang yang ditawarkan ini sesuai atau tidak sesuai karena apa? Karena spesifikasi itu kan fungsinya ada dua ya. Jadi sebagai media informasi ya, media informasi terkait apa yang kita butuhkan ya. Eh, Kemudian yang kedua adalah perbandingan ya, plus minus ya, yang kita butuhkan dengan apa yang dibutuhkan oleh ya, apa yang disediakan oleh penyedia atau pelaku usaha seperti itu. Nah, ini ada surat pesanan. Nah, ini ya. Jadi di sini pun juga kita draft surat pesanannya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah kita informasikan ini berapa, nama produknya apa, kuantitas produk, jumlah produknya, tanggal pengiriman produk ya. Nah, ini alamat pengiriman di mana diisikan ya Bapak Ibu sekalian, barang diterima tiap ada tiap bulan. Ah, ini nanti tanggal berapa barang diterima ya. Ini ada 30 September ya, 30 Agustus tadi ya. Nih. Kemudian dimungkinkan juga di dokumen doktis ini kita isikan ya Bapak Ibu sekalian SSUK-nya, rancangan dokumen kontraknya ya, ini surat pesanan dan ini adalah rancangan kontraknya ya. Nilainya di atas 200 juta ya, sesuai dengan ketentuan yang lazim ya kita gunakan. Tender ada bentuk kontraknya adalah dengan surat perjanjian. Kemudian di sini juga kita mungkinkan kita ya SSUK-nya dan juga SSKK-nya. Ya. Ya, dengan harapan mungkin ini apakah ini sudah lengkap atau masih ada kurang. Nah, nanti jika dari Bapak Ibu sekalian kalau misalnya nyusun doktis, oh ini masih ada yang kurang nih. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan diskusi juga ya. Nanti mungkin dari doktis ini ada apa yang masih kurang ya, itu mungkin bisa kita diskusikan ya di sini ya. Namun paling tidak di sini inilah isi dari dokumen kompetisi yang nantinya menjadi ketentuan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh peserta. Namun di sini tidak hanya peserta saja ya, tapi dibagi juga PP dan juga PPK seperti itu. Itu terkait doktis ya. Kita kembali lagi ke materi tahapan-tahapannya. Itu tadi Bapak Ibu, selain doktis, berikutnya adalah tahapan-tahapan ya. Di tahapan ini sama tadi dengan mini kompetisi produk ya. Ada pembuat paket, ada tahapan penawaran, kemudian tahapan peringkat kompetisi. Nanti di materi kita ini ada ya, saya SS kan ya dari aplikasi ya. Sesuai spesifikasi mengacu pada spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh PPK. Sama ya tadi ya, apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis. Mungkin ada yang diragukan ya. Nah ini ya tahapannya tadi Bapak Ibu. Yang pertama, akad minta kompetisi dibuat oleh PPK, berarti nilainya di atas 200 juta kalau PP sampai dengan 200 juta. Kalau di Papua sampai dengan 1 miliar itu oleh PP, di atas 1 miliar oleh PPK. PPK membuat judul ya, mini kompetisinya apa ya, nanti ada pada aplikasi. Kemudian PPK dapat menentukan lebih dari satu jenis. Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian ya, sama tadi yang produk bisa saja PPK atau PP nanti
Yang di mini kompetisikan spesifikasi ini lebih dari satu produk nih, ya. Berarti nanti menentukan lebih dari satu jenis, ya, untuk melakukan mini kompetisi. Kemudian PPK mengisi berapa jumlah volume ya, kuantitas barang jasa yang akan dilakukan mini kompetisi ya. Menentukan kualifikasi usaha penyedia sama tadi sampai dengan 15 miliar untuk usaha mikro kecil koperasi. Di atas 15 miliar adalah untuk usaha mikro kecil non ya dan UMKK. PPK mengisi persyaratan spesifikasi. Nah, nanti terkait spesifikasi nanti dituangkan juga nih Bapak Ibu sekalian ya di pada aplikasi ya, pada aplikasi. Kemudian menetapkan batas akhir waktu penawaran. Masa penawaran minimal ya 1 hari kerja setelah mini kompetisi dimulai. Ini berbeda ya dengan yang kalau yang konstruksi. Kalau konstruksi itu adalah minimalnya adalah 3 hari ya, 3 hari. Tapi kalau yang untuk produk dan juga spesifikasi itu minimalnya adalah 1 hari. Menetapkan batas akhir serah terima sama tadi. Ya, ini kita contohkan 30 hari ya. Nanti batas akhir serah terimanya kapan ya. Kemudian PPK, PP melakukan penyelesaian pembuatan paket. Sama tadi ada tahapan penawaran penyedia ya, yang menjadi reseller atau produk yang dipilih oleh PP untuk melakukan mini kompetisi dapat melakukan penawaran selama masa pas penawaran belum berakhir ya. Apabila memiliki status tidak dapat melakukan penawaran kompetisi. Kemudian mengisi data harga produk yang akan ditawarkan ya, harga satuan produk dan juga total ongkos kirim. Harga penawaran sudah termasuk pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sama ya ketentuannya tadi ya. Maka aplikasi katalog akan menyusun ya daftar peringkat penyedia katalog yang melakukan penawaran. Harga pada mini kompetisi merupakan total harga produk dan ongkos kirim. Kemudian jumlah papan peringkat kompetisi akan disesuaikan dengan jumlah jenis produk yang dipilih pada saat melakukan mini kompetisi. Kesesuaian spesifikasi ya, PPK, PP memilih calon pemenang berdasarkan produk yang sesuai dengan spesifikasi teknis atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Nah, ini ya pastinya nanti mengecek nih. Misalnya tadi kita butuh Core i5. Ternyata penyedia menawarkan adalah Core i3. Nah, kemudian bisa bisa saja nih mungkin dari awal kita misalnya spesifikasinya kita buka ya, Bapak Ibu sekalian kebutuhan kita ini bisa dipenuhi oleh Core i5 dan juga Core i7 misalnya seperti itu ya. Jadi ada rentangnya ya, rentang dari 5 ke 7. Jadi bisa berarti dua-dua barang tersebut bisa memenuhi kebutuhan kita dan seterusnya ya. Storage-nya apakah kita minimal 256 kah ya. Terus nanti berarti di atas 256 bisa memenuhi seperti itu. Apabila diperlukan PPK, PP dapat melakukan klarifikasi untuk menentukan kesesuaian spesifikasi teknis atau persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen kompetisi. Prioritas penggunaan produk dalam negeri. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini ya ketentuan ya. Ada PDN di sini ya. Setelah tadi kesesuaian spesifikasi, kemudian di sini prioritas penggunaan produk dalam negeri ya. Apabila pastinya ini sudah diidentifikasi di awal ya Bapak Ibu sekalian ya. Sudah kita cek di awal dulu nih kebutuhan kita ini ya dipenuhi barang-barang eh, memenuhi ketentuan terkait produk dalam negeri ini tadi ya. Ini urutannya jika kita jumpai ya TKDN plus BNPB minimal 40%, maka PPK PP memilih PDN TKDN minimalnya adalah 25%. Apabila angka satu tidak dapat terpenuhi, maka PPK dapat memilih PDN yang memiliki TKDN kurang dari 25%. Dan kemudian ada label PDN namun belum punya nilai TKDN yang terakhir dapat memilih ya produk impor jika 1, 2, 3 tidak terpenuhi. Harga terbaik ya. PPK, PP memilih penyedia katalog ini sebagai calon pemenang terhadap penyedia katalog elektronik yang menawarkan harga terendah dengan ketentuan sebagai berikut. Pastinya tadi didahului tadi ya Bapak Ibu ada kesesuaian spek ya, kemudian ada PDN-nya, terus kemudian UMK di sini tidak karena sudah ditentukan di awal ya bahwa paket pekerjaan ini untuk usaha mikro kecil atau koperasi atau tidak itu sudah di awal. Yang di sini adalah pilihan yang ketiganya adalah terkait harga terbaik ya. Ketika ini pengadaan barang maksimal 1 miliar berarti adalah harga terendah. Kemudian ada pengadaan jasa lainnya atau pekerjaan konstruksi. Namun di sini ada yang namanya harga terbaik yang mana di sini ada perhitungan harga evaluasi akhir nih ya.
pastinya di sini setelah melalui tahapan sebelumnya ya, kesesuaian spek, kemudian ada kesesuaian kaitan penggunaan produk dalam negeri ya. Kemudian ternyata ini paketnya di atas 1 miliar ya, karena sesuai dengan ketentuan dengan nilai di atas 1 miliar ada pemberian preferensi harga ya. Mungkin ini nggak saya bahas, pastinya ini sudah sangat sering sekali ya, baik itu di sosialisasi BIMTEK ya, dan juga di kelas-kelas baik online maupun offline ya. Ada perhitungan harga evaluasi akhir ya, evaluasi akhir. Oke. Nah, jadi di sini ada misal contoh ada harga penawar suatu barang nilai TKA nilainya 1 miliar ya. Kemudian di sini TKDN yang ditawarkan 45%, preferensi yang diberikan 25. Dan di sini ada perhitungan harga evaluasi akhirnya ya, Bapak Ibu sekalian, 1 - KP kali harga penawaran ya, KP ya. KP itu koefisien preferensi ya. Jadi ada perhitungan terlebih dahulu ternyata dari harga penawaran 1 juta tersebut karena dia menyampaikan barang tersebut memiliki TKDN ya dan mendapatkan preferensi harga, harga evaluasi akhirnya menjadi 887.500. Nah, ini bisa nanti bisa merubah peringkat ya. Ini sama tadi ada memverifikasi data kualifikasi ya ketika tidak verified vendor ya. Namun saat ini kita sampaikan lagi ya, semua penyedia pastinya verified vendor ya. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melakukan transaksi. Ini terkait status daftar hitam, ini secara sistem ya. Kemudian pastinya sudah kesaring ya. Kemudian NIB-nya juga ya, karena NIB ini menjadi syarat pelaku usaha itu masuk di katalog, ini juga sudah tersaring ya. Kemudian ada kaitan kepatuhan perpajakan, ini KSWP ya, yang valid. Yang terakhir adalah akta pendirian dan atau perubahan. Nah ini ketentuan sama tadi ya. Apabila hasil verifikasi data kualifikasi bagaimana ketentuan tidak sesuai, maka calon pemenang tersebut dibatalkan sebagai calon pemenang. PP menilai calon pemenang berdasarkan peringkat berikutnya dengan melakukan pemilihan calon pemenang sebagaimana huruf D tadi ya, di sini tadi ya Bapak Ibu. Kemudian apabila ya penyedia katalog elektronik yang masuk pada papan peringkat kompetisi tidak ada yang sesuai dengan dalam proses verifikasi kualifikasi, maka ya paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PP dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru. Publikasi, nah, ini ada publikasi ya menetapkan calon pemenang, apakah PP melakukan publikasi kompetisi untuk menetapkan pemenang ya. Apabila peserta mengundurkan diri ya, yang telah ditetapkan oleh PPKPP mengundurkan diri sebelum pendataan surat pesanan, maka paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPKPP dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru. Jadi tidak turun kepada peringkat setelahnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini ya, tidak turun, tapi di sini dia akan dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru. Penyedia katalog yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPKPP, maka penyedia tersebut akan dikenakan sanksi pemberhentian sementara dalam sistem transaksi advertising selama 6 bulan. Karena memang di ketentuan di katalog ini tidak ada pengenaan sanksi daftar hitam ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi turun tayang atau atau penghentian transaksi sementara ya. Nah, ini tadi sama enam ya. enam Tinggal menit sedikit lagi lagi Pak. Mas Bas. Ya, J. oke. Ya. Tinggal sebentar lagi Pak ini. Oke, nah ini ya tampilannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mengkompetisikan nih, kita butuh eh, laptop ya dengan spesifikasi tertentu ya. Kemudian di sini simulasinya tanpa HEA, berarti nilainya kurang dari 1 miliar ya. Nah, di sini ada simulasinya ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari 10 penyedia ini ya, ada nama penyedia, nama produk, ada volume, kesesuaian spesifikasi teknis, semuanya sesuai ya. Kemudian yang berikutnya adalah kaitan produk dalam negeri ya. Nah, di sini ada nilai TKDN, nilai BMP-nya ya. Kemudian berarti dia PDN ya di sini ya. Kemudian harga satuan penawaran dan ongkos kirim dan yang peringkat pertama ini dia harganya terendah ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi yang dipilih ya karena sesuai spek, kemudian produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian harganya adalah terendah. Bagaimana dengan HEA? Nah, di sini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi HEA itu yang pertama kali ya Bapak Ibu sekalian
pastinya dia sudah mengurutkan ya, urutan tersebut. Dan di sini memang harus ada perhitungan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Harus ada perhitungan HEA-nya ya. Nah, ini seperti tadi, pasti harga satuan penawaran di sini, harga total harga ada ongkos kirim dan di sini ada total harga penawarannya ya, harga penawarannya. Sedangkan ada pemberian HEA dia menjadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin di awalnya dia lebih tinggi nih, ya, lebih tinggi dari di sini nih ya kan. Ini ada yang 2 miliar koma sekian, dia 2,4 ya. Sini karena dia ada pemberian HEA dan dia setelah dihitung HEA-nya dia menjadi yang terendah ya. Jadi harga evaluasi akhir ya. Jadi di sini dia menawarkan harga satuannya 24 juta, padahal di sini ada yang 22, ada 20 ya. Tapi dia ada eh, nilai TKDN-nya dan sesuai ketentuan eh, diberikan preferensi harga yang akhirnya dia jadi harga terendah seperti itu. Ini sama ya, ada spesifikasi teknis, prioritas PDM, prioritas UMKK, dan harga terbaik. Oke, sekian dan semoga bermanfaat. Ini mungkin saya minta 5 menit saja ya Pak. Bentar lagi ya Pak Ya, ya. Oke, ya, monggo, monggo. ini simulasinya Bapak Ibu sekalian. Ini Ya, simulasi mini kompetisi spesifikasi. Nah, ini loginnya, tampilannya ya. PPK login. Nah, di sini PPK login ya, ini PPK login. Terlihat ya Pak ya. ya, kelihatan. Kemudian di sini, nah, di sini sebelumnya PPK harus ini ya Bapak Ibu sekalian ya, mengeklik kompetisi nih, fitur kompetisi di sini ya di deretan beranda. Nah, nanti akan tampil masuk ke tampilan ini Bapak Ibu sekalian dan di sini kita memilih mana yang akan kita pilih kompetisinya apakah produk atau spesifikasi atau konstruksi. Kebetulan ini kita contohkan adalah kompetisi spesifikasi ya. Lainnya kita klik kompetisi spesifikasi ya. Nah, berikutnya tampil nih. Di sini kita diminta untuk memilih RUP-nya terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ada pengadaan laptop ya di sini. Nah, di sini ya mungkin nggak saya bunderi tapi di sini saya klik nih. Dipilih ya, nilainya 228 ya. Dan ini pastinya dari awal sudah kita ketahui ya terkait kebutuhan kita ya berapa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nilai sampai dengan 200 juta itu yang memproses PP tapi di atas 200 juta ya itu adalah PPK. Ini kebetulan kita PPK ya nilainya di atas 200 juta. Kita pilih ya. Setelah ini akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Tampilannya di sini PPK melanjutkan proses berikutnya ya. Di sini kita pilih tadi ya. Ini kita klik yang berikutnya ini Bapak Ibu. Setelah kita pilih RUP-nya ini, kita klik berikutnya ya. Berikutnya akan tampil seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya. Jadi di sini tadi kita membuat mini kompetisinya ya. Yang pertama kali itu kita ketik judul kompetisinya apa ya. Di sini ini ada urutan pertama, judul, kemudian jenis kompetisinya apa, spesifikasi ini sudah otomatis ya di sini ya. Jenis pengadaannya apa nanti barang ya karena kita sudah memilih kompetisi spesifikasi ya. Ini akan otomasi ya. Kemudian etalase produknya ya di sini ya Bapak Ibu kita pilih ya alat elektronik dan perlengkapan ya. Kemudian lanjut di sini etalasenya apa tadi ya alat elektronik dan perlengkapan yang mana di sini di mana nih posisinya kebutuhan kita tadi laptop tadi ya. Nah pastinya ini kita harus mencari informasi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian di mana etalase kebutuhan kita tadi ya kita laptop laptop kita ini posisi etalasenya di mana nih ya jadi kita nggak bisa nebak-nebak Bapak Ibu sekalian ya jadi berarti kita ada tahapan yang mana mencari informasi terkait apa yang kita butuhkan ya apakah kita butuh laptop butuh printer butuh eh, kamera misalnya ya LCD dan sebagainya seperti itu. Ini nanti kita memudahkan kita untuk melanjutkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Sini ada alat elektronik dan perlengkapannya, nama etalase produknya ya. Kita pilih ya, sini. Kemudian tampilan berikutnya seperti ini ya. Nah, ini kita tuangkan nih. Nah, spesifikasi tadi Bapak Ibu sekalian ya. Spesifikasi produknya bisa saja kita tinggal kita ini ya. spesifikasi produk di sini kita tuangkan laptop
A5-nya ya, komponen biayanya sudah termasuk harga produk, instalasi dan biaya kirim, garansi produknya, kemudian ada kode SNC-nya, ada produk ramah lingkungan atau tidak ya di sini ya. Kemudian wilayah, pilih wilayahnya nih. Kita kaitan wilayah ini di mana kita lokasinya kita ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini nanti kita informasikan, kita contohkan ada di DIY. Berikutnya terkait jumlah kebutuhannya ya. Berapa kita butuhkan? Di sini 22 unit ya. Kemudian total nilai pagu paket ya. Jadi ini akan otomasi ya Bapak Ibu sekalian ya nantinya ya. Berapa harga per unitnya ya. Mungkin di sini tombolnya di sini ya. Nilai pagu paketnya 22 berarti ini harga per unitnya adalah 10 juta ya. 10 juta ya. Nah, dia di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nilai pagu paketnya berapa? 2 juta 220 juta. Kemudian ada pagu anggarannya tadi ya, 228 juta 600. Kualifikasi usaha ya, nilai sampai dengan tadi 15 miliar adalah untuk UMKK ya. Kemudian di sini ada batas akhir waktu penawaran. Nah, ini berapa hari kita alokasikan minimalnya untuk mini kompetisi spesifikasi dan juga produk itu adalah minimalnya adalah 1 hari kerja ya, 1 hari kerja. Jadi kita tuangkan batas akhir waktu penawarannya sampai kapan nih ya. Misalnya hari ini kita mulai mengumumkan, berarti 1 hari kerjanya adalah berarti di hari Senin lah paling tidak ya kita beri kesempatan ya. Atau juga kita masih misalnya memperhitungkan atau melihat kompleksitas pekerjaan ya itu bisa kita tambahkan harinya tidak 1 hari, misal 2 atau 3 hari, monggo itu sesuai dengan penilaian PPK-nya ya. Kemudian di sini juga kita mencantumkan batas akhir serah terima, ya, batas akhir serah terima. Kapan? Misalnya 30 harinya kapan? Misalnya kita mau kontraknya di tanggal 1 Agustus, ya. Kita perhitungkan nih berapa lama kita proses untuk katalog ini, bisa nggak kita memperhitungkan 30 harinya itu sampai dengan 30 Agustus seperti itu. Kemudian, nah ini tadi yang kita sampaikan ya, ada kewajiban kita mengupload dokumen kompetisinya. Nah, di sinilah dia ya. Jadi kita di sini ada dokumen kompetisi ya. Kita upload di sini ya, nanti akan muncul dokumen kompetisi spesifikasi yang tadi sudah kita buat seperti itu. Nah, ini tampilannya. Setelah selesai semuanya kita isikan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita masuk step berikutnya ya. Di sini ada tombol berikutnya ya, tinggal kita klik saja ya. PPK menginput data paket kompetisi. Nah, ini kita klik berikutnya. Nah, di sini nanti ada input alamat pengiriman ya. Alamat pengiriman bisa saja ternyata dikirimnya misalnya kita dinas pendidikan ya, dinas pendidikan mau ngirim ke mana di sekolah mana itu kita bisa inputkan nama sekolahnya. Bisa juga kalau dinas pendidikan di situ nanti tempat pengirimannya tinggal kita gunakan alamat satuan kerja seperti itu. Nah, di sini ya jadi informasi KLPD-nya ya. Terus kemudian alamat satuan kerjanya ya. Kemudian ini tinggal kita lanjutkan saja Bapak Ibu sekalian ya. Step-step ini ya APBD kode anggarannya berapa ya. Ini alamat satuan kerjanya di sini ya. Ini contoh dari eh, eh, apa aplikasi latihan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini tinggal kita next tahap berikutnya. Informasi PPK pembeli ya. Ini mungkin sudah sangat lazim bagi kita yang sudah sering melakukan transaksi ya. Kemudian di sini kita proses. Nah, nanti setelah kita proses di sini nanti akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Ada konfirmasi dulu nih. Apakah Anda yakin akan mengirim kompetisi? Jika ya, maka data tidak dapat dirubah. Ini harus kita pastikan dulu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pastikan dulu. Nah, ini notifikasi ini sebagai rambu-rambu nih. Mungkin ada hal-hal yang terlewat. Mungkin kita bisa back dulu ya untuk melakukan pengulangan lagi. Cek dulu ya. Sesuaian dengan apa yang kita butuhkan. Karena ini sudah tidak bisa dirubah lagi ya. Tinggal kita klik oke saja. Nah, nanti setelah kita oke, nanti kita masuk ke daftar kompetisi ya. Nanti akan tampil nih Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah kita buat tadi ya. Ini yang di atas ini ya. Ada pengadaan laptop, jenis kompetisinya adalah spesifikasi, kualifikasi usahanya sampai dengan 15 miliar adalah untuk UMKK.
nama etalase produk yang kita kompetisikan ya, barang tersebut ada di mana ya, etalasenya. Kemudian batas waktu penawaran tadi yang kita alokasikan waktu penyedia untuk menawar akan terinformasikan nih. Kemudian pagu anggaran ya sekian, kemudian status kompetisi ya, masa pemasukan penawaran spesifikasi. Nah, di sini informasinya status purchasing belum ada paket nih karena belum selesai mini kompetisinya Bapak Ibu sekalian. Nah, sini ini sudah terinformasikan kepada peserta nih Bapak Ibu sekalian terkait proses mini kompetisi. Nah, berikutnya kita cek dari penyedia ya, tampilan dari penyedianya ya. Sini penyedia. Pastinya penyedianya ini nanti akan mengecek ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini penyedianya harusnya Bapak Ibu karena tidak ada notifikasi Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka harus selalu rajin mengecek nih ada tidak kompetisi ya yang sedang terjadi nih. Nah, mereka akan mengecek di kompetisi ini Bapak Ibu sekalian ya, di kompetisi ini. Nah, nanti di sini akan tampil nih daftar kompetisi yang sedang berlangsung ya terkait dengan barang yang mereka sediakan. Ya, nah di sini akan terinformasikan nih masa pemasukan penawaran spesifikasi ya yang sudah tadi dibuat oleh PPK ya. Nah, di sini judul kompetisinya apa, jenis kompetisinya ya, batas waktu penawaran, pagu anggarannya. Nah, di sini nanti pihak penyedia akan melihat nih, akan mengajukan melihat informasi paket atau akan langsung mengajukan penawaran ya. Nah, di sini kita langsung ke penawaran kompetisi. Nah, di sini akan melihat mereka nih ya, data spesifikasi. Nah, di sini nanti akan ada spesifikasi yang tadi dibuat oleh PPK. Nah, ini terkait spesifikasi satu karena ini barangnya satu ya. Bisa saja nanti kalau barangnya lima, nanti di sini ada spesifikasi satu, dua, tiga, empat, dan lima. Ini kita contohkan satu saja dan isinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, di sini bisa ada checklist pilih semua, berarti semua misalnya ada lima barang, nanti penyedia tersebut akan mengajukan penawaran terhadap lima barang tersebut karena bisa saja dia menyediakan kelima barang tersebut ya, karena ini di satu etalase tersebut ya. Tapi kalau misalnya hanya satu atau dua saja, ya hanya berarti dua saja nanti yang mereka kecentang. Nah, di sini tinggal jadi pilihan dari penyedianya apakah hanya satu saja atau mereka akan penyedia tersebut mengajukan penawaran seperti itu. Nah, tinggal checklist saja dan di sini terinformasikan nih. Jadi ketika menceklis ini berarti penyedia tersebut menyepakati nih ya. Namun terkait spesifikasi ini dan nanti harusnya harus dipenuhi seperti itu. Harus sesuai ya. Nah, kemudian di sini ada informasi ya, batas akhirnya kapan, serah terimanya kapan ya. Ini mungkin tipe ya, harusnya 30 Agustus ya tadi. Kalau 30 hari kalau dari 1 Agustus ya. Kemudian ada dokumen kompetisi, nanti bisa dicek di sini dari pihak sisi penyedia ya untuk doktisnya ya. Kemudian tahap berikutnya ini masuk ke ini terkait wilayahnya ya, ODIY di checklist ya. Kemudian nanti mereka akan pilih produk ya. Nanti pilih produk produk ini produknya dari penyedia tadi. Jumlahnya yang dibutuhkan sekian ya. Produknya dari penyedia tadi apa yang dikompetisikan nanti akan secara otomatis ada di sini ya. Laptop ini tadi. Nah, di sini eh, akan tampil seperti ini ya. Dari tadi hanya tiga saja, sekarang sudah berubah nih. Di sisi penyedia ya, Bapak Ibu sekalian. Ini dari tampilannya dari PPK ya, ini sepertinya ya. Ini dari PPK ya, Bapak Ibu sekalian ya, penawaran kompetisi ya di sini ya. Oke. Oh, ini masih draft, ini di penyedia ya, mohon maaf. Ini masih di penyedia. Kemudian di sini tadi sudah melakukan penawaran kompetisi dan masuk ke produk kompetisi yang mau ditawar nih, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harga produk penawaran kompetisi. Nah, nanti mereka masukkan harga penawaran nih Bapak Ibu sekalian ya. Harga satuannya sekian ya. Kemudian nanti nilai pagu paket sekian. Jadi total harganya dia jadi sekian ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekian. Oke, nah ini tampilannya tinggal diproses ya. Diajukan ya, sudah diajukan oleh penyedia. Nah, di sini bisa saja mungkin selama ini selama pemasukan penawar dimungkinkan melakukan edit produk kompetisinya ya. Jadi merubah penawarannya bisa dimungkinkan di sini Bapak Ibu sekalian dari tampilan penyediaannya. Nah, di sini dari tampilan PPK mengecek, bisa mengecek ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari aksi di sini mengecek penawaran spesifikasi kompetisi dan juga bisa saja membatalkan kompetisi Bapak Ibu sekalian.
Nah, kalau mau mengecek ada yang menawar atau belum, nanti PPK ya itu mengecek nih penawaran spesifikasi petisi. Nah, tadi karena sudah ada satu yang menawar, akan terinformasikan di sini jumlah penawarannya berapa. Ya, ini jadi baru satu, kemudian selanjutnya ya, ini penyedia kedua majukan penawaran, berubah lagi dia, jadi dua penawaran dari sisi penyedianya. Oke. Ya, jadi gitu Pak Atomo ya. Mungkin karena waktu juga ya, kita paling tidak ada waktu untuk diskusi lah terkait apa yang kita sampaikan di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, mungkin sementara itu dan ini untuk materinya nanti akan saya share ya. Begitu juga dengan kalau membutuhkan doktisnya tadi ya sebagai referensi Bapak Ibu nanti Berangkat ya. akan kita share ke MSTC ya untuk bisa di-share ke kelas MS isi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin terlewat waktunya ya. Namun memang harus disampaikan ya hal-hal yang menjadi pokok yang kita diskusikan pada hari ini. Tahapan berikutnya seperti umumnya ya Bapak Ibu setelah nanti sebenarnya ini masih ada ya. Nanti akan tampil ya papan peringkat kompetisi seperti ini satu dua ya. Sini nanti kita harus memberikan alasan kenapa kita memilihnya. Jadi di sini penawaran memenuhi spesifikasi teknis, PDN, produk dalam negeri ya. Kemudian dan harganya terendah ya. Seperti itu. UMKK-nya juga dan harga terendah jelas ya karena sampai dengan 15 miliar adalah untuk UMKK. Ini harus kita justifikasi nih kenapa kok kita memilih walaupun mungkin dia peringkat satu tetap harus ada justifikasi kita memilih dia sebagai pemenang ya, menang. Apakah Anda yakin memilih pemenang? Ya. Nah, di sini nanti akan kita bisa melakukan publikasi pemenangnya. Ya ini ada dua dua halaman sebenarnya ini ya. Jadi selalu ya Bapak Ibu sekalian kalau kita mau mengecek atau melihat ya status atau tahapan itu di aksi ya Bapak Ibu sekalian ya. Di fitur aksi ya, di fitur aksi. Oke, publikasi pemenang di sini ya dan generate paket. Nah, di sini ada penawaran memenuhi spesifikasi. Nah, di sini selesai sudah. Mini kompetisinya selesai ya. Dan akhirnya tahapan berikutnya adalah melakukan purchasing atau memproses paket ya. Tadi baru mini kompetisi belum purchase. Nah, setelah selesai mini kompetisi baru kita nanti statusnya adalah memproses paket. Nah, proses paket ini tahapannya adalah seperti kita belanja purchasing dengan metode negosiasi ya. Ada tahap mulai proses paket di PPK, nanti dari penyediaannya seperti apa ya. Kemudian berlanjut nanti ke PPK untuk melakukan kontrak. Setelah itu nanti tahapan lagi nanti kalau sudah tanda tangan dua-duanya diupload dokumen kontraknya. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang mana di situ masanya adalah pengiriman ya. Masa pengiriman produk setelah selesai nanti dilanjutkan dengan serah terima ya. Nah, ini penyedia simpan. Oke. Daftar kontrak. Nah, ini tampilannya sampai dengan riwayat pengiriman dan penerimaan sampai dengan selesai ya, Bapak Ibu. Dan riwayat pengiriman dan penerimaan. Nah, oke. Demikian Pak Tomo, mohon maaf saya tambah lagi sedikit ini tadi karena belum sampai selesai ya. Bagaimana Ya. tahap berikutnya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Pak Tomo sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik banget ini Mas Bas ini. Tapi Kak, memang memang karena ini lebih ke praktek ya. Jadi sebenarnya Betul. waktunya kurang ini. Jadi iya, ini kita coba coba Diskusi ya. tanggapi ya, Oke, yang di dalam ini ya, di chat, dalam chat chat ya ya. Pak. Oke, Ini apakah ada yang pertama ini apakah ada bentuk standar dokumen kompetisi ini oke, udah di awal tadi udah disampaikan ya, belum ada oke, ya. belum Ya, jadi. oh enggak. Boleh di-share Ah, doktisnya oke ya dan PPT ya ya, oke ya. boleh ya Ah, biar ah. untuk sosialisasi lah ya. Ah, ah. Ah, ah. Kebetulan yang disampaikan ini beda dengan yang di-share di grup Mas. Jadi makanya banyak yang nanya Oh, ini. sebenarnya cuma Iya, tinggal kurang lengkap mungkin Pak karena iya, iya. betul Tapi kurang banyak lengkap yang terus dicontoh di eh, prakteknya tadi oke ya yang di benar share itu. benar ya Ah, ah. karena Iya. di praktek tadi yang saya share ke Pak Muji sebelumnya itu belum ada ini ya keterangan-keterangan informasi ya Ah, karena itu ah. baru ya Iya. betul betul ya nanti Ah, akan saya ah. share setelah ini Pak Pak Tomo ya nanti Ya, Mas Didi atau iya. Ye. ya. Untuk selanjutnya nih,
tanggapan atas contoh tadi Mas. Ini di Baik, Doktis Core I5 tersebut untuk mini kompetisi spesifikasi ya Pak. Ya, ya betul kalau betul. yang Doktis mini kompetisi produk ada sebut merek apakah sama gitu. Misal kompetisi produk untuk belanja meubilar merek Crispo. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Oke, mungkin ini langsung saja ya. Nah, bedanya yang mini kompetisi produk dan mini kompetisi spesifikasi, kalau untuk produk itu tidak ada dokumen kompetisinya, Pak. Ya, jadi sudah dari awal kita langsung memilih produknya dan nanti penyedia-penyedia yang menyediakan produk itu, berarti reseller-reseller itu mengajukan penawaran. Jadi tidak ada kita mengupload untuk doktisnya ya, karena memang kalau yang produk tersebut itu sudah pasti produk tersebut yang akan kita butuhkan, seperti itu Pak Tomo. Jadi yang ada doktis itu hanya di spesifikasi dan di pekerjaan konstruksi ya, di pekerjaan konstruksi. Tapi kalau yang untuk produk itu tidak memerlukan doktis ya, dokumen kompetisi. Karena produknya sudah pasti yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh laptop Core i5 merek Acer dengan spesifikasi seperti ini. Nah, itu kita sudah milih produk tersebut, Pak. Ya, milih produk tersebut dan nanti yang eh, reseller-reseller yang menyediakan barang tersebut itulah yang memasukkan penawaran, ya. Akhirnya tadi terkait spesifikasi, kesesuaian spesifikasi ini akan terabaikan ya, karena memang yang bisa menyediakan produk tersebut pastinya sudah ditentukan oleh prinsipal reseller-reseller tadi ya, reseller-reseller tadi. Seperti itu Pak Tomo ya. Mungkin untuk memastikan coba ya, ini sambil mungkin ini ya, mungkin ada tanggapan juga ini dari Pak Dede ya. Pak Dede. Ya, Jadi karena di sini kita sebut merek ya, produk pastinya kita harus ada justifikasi nih Pak. Ya, kenapa kok kita milih Acer tidak milih Axio apalagi mungkin HP atau HP ya. Nah, karena di produk ini sudah kita pastikan nih bahwa produk tersebutlah yang kita butuhkan. Dan sampai dengan saat ini itu terbatas baru hanya kepada mini kompetisi produk untuk barang-barang konsolidasi laptop PDN. Selain itu nggak bisa, Pak. Dan itu kan sudah jelas ya, sudah jelas seperti itu. Oke, gitu oke, Pak baik. Tomo. Oke, Oh, baik, Mas Bas. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya nih sambil kalau mungkin ada yang resen ya. Ini dari Pak oke, Doni Kusnadi ini. Untuk e-purchasing atau mini kompetisi khusus Papua atau BLUD, ini PP sampai dengan 1 miliar ya. Budget pengadaannya oke, kan prosesnya sampai 1 miliar. Apakah betul, sistem betul. pada LPSE sudah support? Oke, nah, oke, mungkin terkait ini saya nggak belum bisa memastikan ya Pak terkait karena memang kalau yang di kita sampai dengan 200 juta nanti kalau di atas dua Ya, ratus juta PP itu nggak bisa ini ya. Pastinya kalau terkait otomasi ini pastikan karena dengan ada ketentuan ini kita ambil sampel saja. Ambil sampel saja ketika kita pengadaan langsung Pak. Pengadaan langsung kan juga sama tuh ya. Sampai dengan ya, nilai sekian di Papua itu yang melakukan proses adalah PP. PP. Ya, Begitu juga dengan sistemnya, sirupnya. Kalau di kita mungkin 500 juta itu kalau kita PL ada nanti notifikasi kesalahan metode. ya, ya, Tapi kalau mungkin di Papua karena dia sudah sesuai dengan ketentuan, pasti pengadaan langsung nggak jadi masalah. Tidak ada notifikasi tidak sesuai. Mungkin kita ambil sampel itu saja, Pak. Sampel itu. ya. Karena saya belum pernah praktek mengecek nih, ya, pakai Ya, sistemnya ya, yang. ya. Jadi mungkin gitu, Pak Doni ya. Mungkin Doni, pastinya Pak Doni. kaitan mungkin karena kita ada regulasi, sistemnya pun pasti akan menyesuaikan regulasi. Begitu juga dengan yang mungkin teman-teman kita di Papua, ya dengan nilai sekian dia purchasing itu adalah untuk PP. Nah, mungkin sudah disiapkan ya untuk tapi saya nggak bisa memastikan nih. Cuma saya contohkan yang tender, pengadaan langsung ya. Itu kalau di kita sirupnya pengadaan langsung itu sampai dengan 200 juta, kalau di sana pengadaan langsungnya di atas 200 juta ya bisa sampai 1 miliar ya, 1 miliar. sampai satu Ya, miliar betul seperti itu. baik. Oke. Selanjutnya link daftar hadir. Pak, kalau sudah coba mini kompetisi space mungkin sambil kita baca ya Pak ini ya.
Oke. Nah, kalau Pak Dedek ini ya, sampaikan Pak Dedek ya, Pak. eh Input pilih etalase peralatan. Oke, hingga level pilih kategori LCD. Tetapi penyedia-penyedia di etalase dan kategori tersebut kenapa tidak bisa terundang ya, Pak? Infonya di akun mereka saat klik menu mini kompetisi itu tidak muncul nama mini kompetisinya. Oke. Nah, mungkin eh, ini bisa bisa saja terjadi ya. Pastinya harus dipastikan dulu nih, ya. Harus dipastikan dulu bahwa kebutuhan kita ini ada di etalase tersebut dan kemudian barang-barang yang di situ disediakan ya oleh ada yang menyediakan ya, ada yang menyediakan. Nah, sebenarnya ini bisa diantisipasi sebenarnya, Pak. Antisipasi bisa saja mungkin kita mau buat mini kompetisi sebenarnya gini, kaitan informasi ini kan bisa kita ini ya informasikan juga ya. Kita mungkin bisa saja di situ sudah etalase kita nih misalnya di kota Yogyakarta ya, Pak Tomo ya. Satu etalase Ya. ternyata di situ ada penyedia-penyedia yang menyediakan barang di etalase. Ternyata ada barang kebutuhan kita ternyata belum tercantum di situ, Pak. Ya, cantum di situ. Namun penyedia-penyedia sini memiliki kapabilitas atau kapasitas terkait izin usahanya, kesesuaian izin usahanya, mungkin terkait eh, hal-hal lainnya yang menjadi syarat dia memang sudah legal untuk menyediakan itu bisa diinformasikan. Oh, kita butuh barang ini nih, ya. Bisa, tapi ini tidak terbatas hanya pada satu penyedia saja ya. Pada satu penyedia saja ini kayak kita market sounding nih Pak. Market sounding ya. Sebenarnya ini sudah Ya. bisa dilakukan juga ketika kita untuk yang saat ini yang saat di booming-boomingnya ya Pak ya. Yang saat digencar-gencarnya etalase untuk pekerjaan konstruksi ya. Ini bisa kita Konstruksi. Ya. informasikan ya. Oh, kita ada butuh ini tapi di etalase tersebut barang tersebut belum ditawarkan nih oleh pelaku usaha. Ya, misalnya ternyata di situ hanya baru sampai Core i5. Kita butuh Core i7 misalnya ya. Kita undang nih penyedia-penyedia yang ada di dalam katalog tersebut ya untuk lakukan vendor briefing ya atau juga market sounding ya. Oh, kita mau ada ini, monggo nanti bisa masukkan produk tersebut. Namun sepertinya ini bisa saja penyedia tersebut ini, belum menyediakan apa yang dibutuhkan, Pak, di sini, Pak. Ya. Mereka saat klik menu mini kompetisi itu tidak muncul nama mini kompetisinya. Oke, sudah coba mini kompetisi spesifikasi pada katalog lokal daerah PP input pilih etalase. Oke, saat level pilih kategori LCD aksesoris, tetapi penyedia di etalase. Nah, ini mungkin kategori LCD aksesorisnya. Ini mau beli apa dulu nih? Ya, apakah LCD atau yang lainnya? Kemudian di dalamnya kategori inilah yang nanti penyedia-penyedia yang menawarkan produk itu yang bisa dalam arti terundang ya dan nanti akan mereka mendapatkan informasi mini kompetisi apa yang sedang berlangsung. Mungkin dicek lagi Pak, ini Pak kepastiannya ya Pak Dedek ya bagi penyedia tersebut apakah mereka memang benar-benar sudah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh PP ini tadi Pak ya. Ini saya berkali-kali mencoba untuk mengecek terlebih dahulu. Ini selalu selalu akan terlihat di tampilan mini kompetisi yang sedang jalan di penyedianya ya, di penyedianya seperti itu. Itu Pak Dedek untuk dipastikan lagi ya. Mungkin Pak Dede sedang Mungkin bisa online, bisa raise bisa hand mungkin Pak Dede. reset. Ya, sambil kita tunggu, ini ada pertanyaan lagi. Oh, ini udah ada tanggapan nih. Oke. Terima kasih ya tanggapannya dari Pak Dede. Oh ya, ya Iya. dipastikan ya Pak Dedek ya. Penyedia tersebut menyediakan barang-barang yang kita butuhkan tidak seperti yang tadi ya tampilan kita tadi ya kita butuh laptop ternyata itu sudah ada dua penyedianya ya. Nah nanti secara sistem ketika kita buat mini kompetisi tersebut penyedia yang menyediakan barang tadi itu di aplikasinya di sistemnya dia di daftar kompetisi tadi ya itu akan terlihat nih mini kompetisi apa yang sedang
berlangsung seperti itu. Oh. Jadi yang si penyedia yang dia masuk ke dalam satu etalase yang sama, tapi produk Ya, yang diinginkan itu kebetulan dia tidak ada, itu dia tetap dapat enggak. notif juga. Tidak, Pak. Dia Oh sampai tidak. ke tidak, tidak, tidak. Iya. Berarti hanya yang menyediakan produk yang sesuai yang kita Betul, betul. mini Kita pilih tadi kompetisikan. ya. Oh, Ya, oh. ya, betul, Pak. Betul. Itu Heeh. nggak terbatas, artinya semua penyedia yang secara nasional menyediakan semuanya Enggak, tahu enggak, ya. enggak, enggak, Pak. Jadi hanya di etalase tersebut, Pak. Di etalase Oh, jadi tersebut. kalau Iya. misalnya etalasenya ada di misalnya di Yogyakarta ya hanya penyedia di Ya, Yogyakarta gitu betul. Mas ya. Betul, betul, Oh Pak. gitu. Iya, Ya iya, ya ya. iya. Saya pikir Karena secara nasional dan cuman enggak, Pak. Tidak oh enggak lintas ya. etalase, Pak. Jadi Oh mini ya kompetisi ya. ini tidak lintas etalase. Jadi etalase yang dipilih oleh PPK atau PP itu tadi yang akan secara sistem itu penyedia-penyedia di situlah. Mungkin di situ hanya 5 saja ya yang menyediakan itu, Mm-mm. ya hanya 5 itu saja, Pak. Jadi Ya ya. penyedia-penyedia yang mungkin bisa saja menyediakan barang yang sama ya, Pak ya. Barang yang sama Ah, itu nanti kalau di tampilan sistem mereka nggak akan terlihat, Pak, terundang. Mereka harus mendaftar dulu atau masuk ke etalase tersebut seperti itu. itu baik Iya. produk maupun yang mini kompetisi pack ya itu ya. Iya, dan juga Oh. yang sebenarnya yang dikonstruksi pun juga iya, Pak. Iya, konstruksi. Iya, Oh, betul. ya, ya, ya. Jadi dia Oke, dia oke, tidak oke. bisa lintas etalase, Pak. Ya, saya pikir kebayang kalau semuanya keundang itu, wah, banyak yang bener ini. Eh, Itu kayak Iya, tender cepat ya. iya, Walaupun iya, Kesari tanda kan cepat. dimungkinkan dari seluruh Heeh. Indonesia bisa ikut ya. Kalau tender cepat itu, Iya, Pak, betul. iya, Jadi iya. ini kayak difilter lah ya. Di etalase Heeh. tersebut lah yang bisa ikut. Iya. Terus ini dari Pak Sulistiono Nugroho ini. Selain metode mini kompetisi, ada namanya metode negosiasi harga. Itu seperti apa Oke. ya, Pak? Oke. Pengaplikasinya seperti apa? Oke, ya mungkin ini secara ini ya saya untuk mini kompetisi seperti ini boleh tidak menyebutkan merek. Oke, terkait ini kaitan kalau ini lebih ke arah ke barang ya Pak ya. Kalau Ya, barang itu produk. kan kita tidak boleh mengarah ya Pak, tidak boleh Mm-mm. mengarah seperti itu. Beda hal yang produk tadi. Kalau produk tadi kita bisa akhirnya nyebut merek nih, ya. Tapi Ya, kalau sudah kita pastikan kita eh, jadi gini kebutuhan kita ini bisa dipenuhi oleh beberapa intinya gitu beberapa merek akhirnya kita melakukan mini kompetisi spesifikasi ya. ya berarti laptop kita ini bisa dipenuhi oleh Acer, Axio ya apalagi HP, Lenovo itu tapi spesifikasi kita ini general ya jadi itu bisa disediakan oleh beberapa merek tapi kalau produk itu sudah jelas Pak produk itu satu merek karena di prinsipal jadi di satu prinsipal Acer ya, berarti ya di Acer itu saja nanti reseller-resellernya yang memasukkan penawaran seperti itu. Oke, oke, Nih, terkait sama negosiasi dan mini oke. kompetisi, Nah Mas. ini, oke. Sebenarnya Kapan gini ya. digunakan? Oke, Ya, baik. Ya, sebenarnya memang kaitan metode yang kita gudakan ya, bisa negosiasi kah atau dengan mini kompetisi seperti itu. Ini sebenarnya tadi di atas sudah kita sampaikan ya. ya, Ini sebenarnya dengan adanya fitur mini kompetisi eh, yang kita bisa lihat saat ini yang sudah disediakan oleh LKPP ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalau dari saya pribadi, ketika apa yang kita butuhkan ini disediakan oleh lebih dari satu penyedia, ya, itu anjurannya arahnya adalah kita lakukan mini kompetisi seperti itu. Ya, itu ya. Jadi kebutuhan kita Nah, namun namun tidak menutup kemungkinan kita bisa lakukan dengan negosiasi dan pastinya ini agak lebih ini ya pendokumentasiannya harus kita siapkan semaksimal mungkin nih kertas kerjanya kita nih Bapak Ibu sekalian karena apa kalau kita dengan negosiasi ini kan kita langsung kepada satu penyedia saja nih ya. Nah, sebelum kita arah ke satu penyedia ini harusnya kita tahap sebelumnya ini harus kita perkuat ya Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita pertama kita penyusunan spek ya, kemudian eh, yang kedua adalah eh, PDN tadi, yang ketiga UMKK-nya, yang keempat kalau yang negosiasi yang menjadi pilihan kita ya, itu adalah referensi harga. Nah, di sini ya, referensi harga seperti itu. Nah, referensi harga ini yang nantinya akan kita gunakan
untuk negosiasi secara maksimal, ya. Nah, referensi harga ini kita dapatkan dari mana nih, Bapak Ibu sekalian? Bisa jadi dari dokumen persiapan pengadaan kita yang mana di situ adalah RPB-nya kita ya, rencana perkiraan biaya kita ya. Pagu itu jelas batas maksimal. RPB bisa saja sama sama dengan Pagu, bisa saja di bawahnya ya, karena itu merupakan batas maksimal. Kemudian harga-harga ya dari kompetitor-kompetitor yang nanti akhirnya kita memilih satu penyedia nih tadi Bapak Ibu sekalian ya. Karena bisa saja harga yang akan kita pilih ini nanti itu lebih tinggi dari kompetitor-kompetitornya, atau bisa saja sudah yang paling rendah ya, sebisa paling rendah. Nah, ini tetap nanti kita lakukan ada tahapan negosiasi. Ini ya, bukti referensi inilah tadi yang nanti akan berbicara ya, berbicara ketika kita menggunakan metode negosiasi, dokumen apa yang kita siapkan seperti itu ya. Jadi kalau saat ini apa yang menyebabkan kita melakukan negosiasi seperti tadi yang kita mini kompetisi tadi ya. Kalau kita kembali ke mini kompetisi Bapak Ibu sekalian ya, ini sebenarnya di materi kita tadi ini ya sudah disampaikan ya. Kapan strategi mini kompetisi digunakan ya? Apabila lebih dari dua penyedia yang menawarkan produk atau spesifikasi yang sama ya. Produk atau spesifikasi yang sama sesuai dengan identifikasi kebutuhan dengan harga yang berbeda-beda. Nah, ini ya. Jadi bisa saja kita ada spesifikasi ternyata ini bisa dipenuhi oleh beberapa produk ya, beberapa produk seperti itu. Jadi dengan harga yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan produk dengan volume yang relatif banyak dan juga pagu anggaran besar ya. Karena apa? Ini kayak kita melakukan kompetisi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya katalog ini kan sudah terjadi kompetisi ya. Penyedia tersebut kan sudah saling melihat nih. Oh, harga kompetitor saya sekian, harga saya sekian. Oh, harga saya lebih tinggi, mungkin ada yang ditawarkan lebih nih. Ya, misalnya ada PC, ternyata sana hanya PC tok, kita ada di informasi barang tersebut ada bundlingnya, sudah termasuk keyboard, mouse, ya. Kemudian mungkin garansi sana 2 tahun, kita lebih, kita 3 tahun. Itu bisa jadi nilai tawar ya, harga kita lebih tinggi ya, ya baik dengan kompetitornya sebelah seperti itu. Kemudian produk eh, pada etalase dengan skema prinsipal reseller. Jadi kalau kita dengan mini kompetisi ini tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya, produk ya, itu ada prinsipal, kemudian di dalamnya reseller. Nah, itu kita lakukan mini kompetisi produk tadi ya. Misalnya kita butuh Acer. Ternyata di situ resellernya ada 20 nih, ya. Nah, kita butuhnya mungkin kalau satu mungkin kita langsung negosiasi saja di situ nanti kan tampilannya kan di reseller itu kan nanti ada informasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Harga produk sudah ditentukan oleh prinsipal. Laptop Acer 10 juta ya. Tetapi resellernya ini nanti akan ada informasi nih, ongkos kirim ya dan sebagainya. Terus kemudian harganya dia ada yang misalnya 10 juta, di resellernya ada yang 9.800.000, 9 juta. Itu bervariasi sekali nih Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena reseller-reseller ini ada kaitannya kalau di mereka nih di bisnisnya mereka ya, ada level platinum, gold, silver ya. Turun lagi apa mungkin ada hanya toko-toko ya. Di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi akhirnya kita mau mendapatkan harga terbaiknya, termurahnya ini yaitu dengan lakukanlah dengan mini kompetisi tadi. Ketika kita jumpai kalau yang di produk ini tadi ada reseller-resellernya ya, reseller-resellernya Ap- dan ya seperti Mas itu Bas, Pak. J. ya ini pada saat melakukan penawaran, eh, s- harga yang ditawarkan di proses mini kompetisi itu harus sama dengan harga yang tertera di etalase, atau bolehkah karena ini mini kompetisi kemudian si reseller itu menawarkan dengan harga yang lebih rendah gitu. Oke. Jadi penawarannya itu tidak boleh melebihi harga tayangnya Pak. Itu. Oh, Iya, berarti kan ini kan ada kompetisi nih. Kita udah tahu nih harganya sekian ya. Oh, di sini sembilan heeh. juta 800. Oh, ini 10 juta nih. Akhirnya nanti Ya. mereka akan melihat juga nih, ya. Oh, kompetitor saya 98 nih, saya 10 juta. Berarti saya kalau mau menang, saya turun nih 98 ke 97 berarti. Oh, yang 98 tadi, wah, pasti dia di bawah saya. Saya masih untung nggak kalau saya turun ke 96. Akhirnya kompetisinya di harga memang, Pak. Ya, Oh. Nah, harga. artinya gini, harga yang tertayang sebelum It- mini kompetisi Mm-mm. itu kan dia kan kita kan udah tahu nih ada Ya, reseller ya A, B, betul. C ya. Ya, Misalnya betul, betul. A
menawarkan 5 juta, yang satu 5.500.000. Nah, pada saat proses Ya, mini kompetisi untuk mereka menang itu kan perang harga nih. Nah, ya. harganya yang dirubah itu yang di etalase atau menawarkan harga yang berbeda di mini kompetisinya. Harga menawarkan yang berbeda di menu kompetisi, Pak. Oh, Oke, gitu. Jadi iya, harga yang udah lagi sedang tercantum di tertera di etalase dibiarkan ya. iya, betul, Pak. Heeh. Oke, ini Nah, nanti coba. heeh. Mm-mm. Ini kan saya, Nanti ketika ketika dia sudah ditetapkan sebagai pemenang nih, pada saat e-purchasing, proses e-purchasing, apakah masih ada proses tidak ada negosiasi? tidak ada negosiasi, Pak. Itu sistem udah seperti Ya, itu atau kan biasanya sudah masih muncul itu tidak ya? ada, Pak. Jadi tidak ada Oh gitu. negosiasi lagi, Pak. Ini coba saya Mm-mm. tampilkan ya, Pak, tampilan yang tadi, Pak. Ya, ya mungkin karena ini tadi ya. Oke, coba saya tampilkan ya. Nah, ini. Nah, dia di sini ya, Pak ya. Jadi nanti akan ada tampil. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ya, lihat. Nah, dia di sini, Pak nih. Oke, tadi oke ini sudah sampai ke purchase ya. Oke, spesifikasi. Oke. Nah, dia papan peringkatnya gini, Pak. Yang di atas ini tadi ya, dia 9.800, yang di sini dia 10 juta. Ya, dia ini 9.800, dia nawarkan 9,5. Kemudian ini dia nawarkan 98. Nah, inilah nanti kalau sebagai pemenang, ini kontraknya sekian, Pak. Hmm. Ya, ya. Iya. Heeh. Jadi ya, mari kita coba harganya 10 juta kita kasih 11 juta, harga melebihi harga tayang seperti itu, Pak. Walaupun mungkin di ini ya, apa mungkin bisa saja yang dan ini yang kemarin yang 98 dia mau nawar 10 juta ya. Ternyata harganya lebih dari yang harga tayang itu nggak bisa, Pak. Dia harganya harusnya di bawah. Dimungkinkan, Pak. Dimungkinkan ya dia bisa saja merubah harga tayang, Pak. Ya, harga tayangnya dulu dirubah ya. Akhirnya nanti dia tetap misalnya pengen sama nih dengan harganya yang di ini ya 10 juta misalnya ya Pak ya. Itu bisa saja Pak. Ya, Bisa gitu. saja. Ya, Iya. ya, ya. Jadi kalau mau misalnya wah harga saya kemurahan nih. Akhirnya dia harus merubah harga tayangnya dulu Pak. Harga tayang. Karena harga tayang itu merupakan harga tertingginya. Harga tertingginya. Seperti itu. Baik, Mas. Ini Ya. kebetulan waktu kita kan udah habis, tapi Baik. pertanyaannya masih banyak. Coba kita ini ya, kita tanggepin dulu di chat ini sebagai ini Oke, ya, ini baik, baik, baik. penutup ini ya. Ini Ya. ada yang nanya kalau pengadaan lift spek yang diinginkan produk Jepang, tapi yang urutan satu produk Cina ini. Gimana ini? Apakah boleh menunjuk yang urutan yang kedua karena dia buatan Jepang sesuai yang diinginkan atau Oke. enggak gitu? Oke, berarti kan itu sesuai yang diinginkan ya Pak ya. Ya, Nah, ini kan pastinya kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita di awal ya Pak ya. Eh, Bagaimana terkait ini. Akhirnya kalau misalnya ini sebenarnya di katalog ini kan kita bisa sebut merek, berarti kan harus ada justifikasi ya Pak ya. Justifikasi yang akhirnya itu nanti, karena kalau kita lihat Pak, apple to apple itu enggak pasti ada perbedaan Pak. Makanya kalau kita ini kan kadang kita range ya, kata kita range, pastinya mungkin speknya yang Cina dengan Jepang itu pasti ada satu yang berbeda Pak atau lebih Pak. Itu kita sangat jarang sekali menjumpai yang sama ya. Makanya di laptop pun ya, di laptop itu pun pasti ada hal-hal yang berbeda ya. Tidak apple to apple. Makanya kalau kita mau melihat kebutuhan ternyata misalnya kita yang satu portnya USB-nya misalnya 3, yang satu 2. Kalau kita minta 3, ya berarti yang 2 kan nggak bisa masuk Pak. Akhirnya kita bisa ternyata kebutuhan kita ini tetap bisa dipenuhi oleh yang 2 ini tadi. Akhirnya kita buka lah 2 sampai 3 yang akhirnya 2 bisa masuk dan tiganya pun juga masuk. Tapi ya sebenarnya juga sama nih dengan yang lip ini tadi. Berarti ini bisa saja ini ada dibuka ya kaitan spesifikasinya yang akhirnya yang produk Cina ini itu itu bisa masuk. Terkait apakah ini harus ada justifikasi Pak? Karena kita harus memilih
mengetikkan justifikasi kalau kita memilih yang Jepang ini tadi, ya, yang Jepang ini. Apa alasan kita memilih Jepang, ya? Apa alasan kita? Karena setelah ketika kita mau memilih kompetisi ini harus kita identifikasi dulu nih, ya. Dari awal berarti Jepang sama Cina ini berarti bisa masuk dong, ya. Tapi kalau misalnya kita hanya butuh Jepang saja, berarti yang nanti kompetitor-kompetitornya kan eh ya sesama Jepang saja Pak nantinya. Kan sering kita jumpai ya, Acer ya, ternyata penyediaannya tidak hanya satu ya. Kemudian ada Axio juga penyediaannya juga tidak hanya satu dan sebagainya. Sebenarnya seperti itu ya Pak strateginya ya. Dari katalog ini ya harapannya kan yang menyediakan apa yang kita butuhkan ini lebih dari satu dan harapannya nanti kita bisa memaksimalkan mini kompetisi eh, spesifikasi ini tadi. Karena kalau kita bicara yang produk, Pak, kalau bicara produk ini ya memang ke prinsipal ya, arahnya ke prinsipal yang menyediakan satu produk yang nanti kompetisinya adalah para reseller ya. Mungkin ini saat ini mungkin kita informasikan baru hanya terbatas saat ini kepada produk laptop konsolidasi PDN saja. Sedangkan produk-produk lainnya itu tidak bisa kita jumpai karena tidak tersedia reseller-reseller, Pak. Reseller-reseller yang kalau kita cek di fitur mini kompetisi untuk produk selain PDN itu kita tidak kita jumpai itu satu. Kemudian yang kembali tadi yang tadi kaitan apakah kita memilih yang Jepang atau yang Cina, ini harus kita pastikan justifikasinya, Pak. Jadi bukan sesuai keinginan ya, tapi kebutuhan ya. Seperti itu ya, Pak Tomo ya. Iya, Mungkin iya, berarti iya. dari awal kita menyepek ini sebenarnya arahnya ke Jepang ya, Jepang. arahnya ke Jepang. Betul. Berarti kalau ke arah Jepang berarti ada fitur yang enggak atau spek yang tidak bisa dipenuhi oleh yang Cina Cina. tadi. Iya. Betul. Ini kita karena kita bisa dimungkinkan sebut merek ya, harus kita pastikan nih, ya. Di eh, katalog kan kita bisa sebut merek, berarti harus ada justifikasi yang nanti akhirnya yang kompetisi adalah merek-merek Jepang, Pak. Berarti kan kita bisa sebut merek nih, merek Mm-mm. ya, kita sebut merek Ya, seperti itu. Nah, ya. itu sih, Pak. Baik. Baik, Mas Bas. Ini terima kasih Iya ini ya, kalau sharing-sharing hanya ilmunya. ya Banyak sama-sama. ini. Kalau Nanti ada pengadaan laptop satu eh atau dua unit, ribet ya mini kompetisi beli iya. langsung aja di toko ya, benar ya. Iya. Ya, karena Ya. memang mungkin ini sebagai sebelum penutup ya Pak, sebelum nanti ya. Iya, Sebenarnya iya, memang sampai dengan saat ini kan eh, katalog itu kan bukan suatu kewajiban ya, iya. tapi menjadi prioritas ya ketika apa yang kita butuhkan ini disediakan di katalog. Namun dalam pelaksanaannya kan kita juga harus memitigasi resiko-resiko ya, yang memang lebih arahnya kepada ke harga ya, karena memang sesuai ketentuan per KLKPP keputusan LKPP 122 itu kan harga yang tayang itu adalah harga tertinggi ya. Jadi nggak salah penyedia itu sebenarnya menawarkan harga tertinggi itu nggak masalah. Karena sesuai ketentuan itu harga tertinggi berarti ada tahapan negosiasi seperti itu. Ya itu ya itu menjadi sebenarnya kan metode purchasing ini kan pilihan juga ya di Pilihan. pilihan betul di PA-nya ya dan ini pasti di tahap perencanaan karena memang ketika kita menyusun identifikasi kebutuhan, salah satunya kan kita melihat ketersediaan apa yang kita butuhkan itu pada katalog elektronik ya. Itu memang Iya. amanat dari ketentuan kita di perencanaan ya. Nah, misalnya berarti kalau di awal kita sudah memastikan ini purchasing, disediakan juga di katalog, ya itu menjadi pilihan ya, menjadi pilihan seperti itu. Namun bukan eh, menjadi kewajiban ya, bukan menjadi kewajiban. Mungkin gitu Pak Tomo, ya mungkin untuk materinya akan nanti kita share ya, share Ya. ke Mas Didi ya nanti ya. Gitu Ya. Pak Tomo, matur nuwun sangat. Baik. Ya, sama-sama Mas Bas Koro atas sharing ilmunya ini wawasan baru bagi saya juga khususnya dan bagi teman-teman kelas MSTC ini. Semoga ini bisa menjadi semacam guidance ya buat kita ketika kita mau mencoba untuk melaksanakan mini kompetisi di tempat kita tempat kerja kita masing-masing. Dan Bapak Ibu mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa ditanggapi di sini karena keterbatasan waktu kita ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf selama memoderatori acara ini banyak kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Muji Santosa dan
kru MSTC yang telah mempersilahkan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderasi acara daring pada siang hari ini. Selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi ke